Kong katile kumbara kondatem maniwala halahai. Kenapa saya katakan ini sebuah perjuangan? Karena ada lawan. Kalau nggak ada lawan bukan perjuangan namanya. Malah mereka itu benalu. Ngajar ilmu khurafat, ngajar halu, ngajar provokasi, ngajar membenci. Gue tidak pernah percaya dan tidak pernah tunduk. Datuk-datuk gue nggak pernah tunduk sama pemerintahan penjajah. Fi dzambih minal mu'minin yakhruj misalnya. Gelar itu harus diberikan kepada orang yang tepat. Playing victim, fitnah, kemudian provokasi, itulah ciri khas mereka. Gitu. Kenapa sih mereka membungkam saya? Kenapa sih mereka kekeh ingin saya diam gitu? Suan aku blow ego, aku sewa. Gigi tidak aku beli, suara tidak aku beli, gigi tidak aku rental. Mereka membentengi diri mereka dengan cerita-cerita bohongan seperti itu. Selama ini kalian sudah bisa menyaksikan, sudah bisa melihat bahwa selama ini yang memfitnah siapa, yang merasa terfitnah siapa. Nggak nemu bukan berarti nggak ada TIJ, betul. Yang ngada-ngada ngapain kita temui? Kita belajar agama Islam itu berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Di tempat-tempat seperti itu biasanya ada yang namanya afwah gitu. Nah, kalau kesesatan jangan bilang orang lain nggak paham. Saya salah misalnya. Saya nggak akan segan-segan untuk minta maaf. Kalau mereka nggak. Jangan senang dengan pujian, saudaraku. Banggalah ketika kalian dibully orang. Nasabnya bermasalah, orang yang disalahkan. Nah, buruk rupa, cermin dibelah. Kita menuntut ilmu duniawi. Penting. Nah, untuk kemaslahatan, kebahagiaan, dan bagaimana cara menikmati hidup. Gua itu orangnya bebas. Gua itu orangnya merdeka. Gua itu orangnya nggak bisa didoktrin. Karena agama gua, agama Islam itu tidak ada doktrinasi. Bukan agama dogma. Model kita, pantang menyerah, pantang mundur. Sekalipun kita dikerangkeng, sekalipun kita dipersekusi, no. Dan jangan pernah bisa mereka persekusi kita lagi. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semuanya, para kibiners, para habaib. Yassalam. Komitmen kita dari awal untuk tidak membuat fitnah, ataupun framingan, ataupun tuduhan, bahkan menjelek-jelekkan, ataupun melucuti harkat dan martabat Ba'alawi. Tetapi kenyataannya mereka hari ini membuat framingan, membuat fitnahan seolah-olah kita sebagai pendukung tesis Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani sebagai kang fitnah. Gitu. Jadi cobalah teman-teman yang punya akal sehat, yang layak disebut sebagai manusia, mudah-mudahan layak disebut sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara rentetan kejadian dari awal, saya sempat berbagi cerita ketika saya ditipu oleh seorang Habib yang bernama Al-Habib Asli Ja'far Shadiq Al-Attas yang pernah menghina Kiai Ma'ruf Amin, kemudian dilaporkan oleh Kiai Imad. Dia yang nipu saya yang dipenjara gitu. Karena mereka punya backing. Nah, gitu. Punya om. Kebetulan om dia itu, atau saudara dia itu, family dia itu, keluarga dia itu sebagai Kapolda Aceh waktu itu. Sekarang udah pensiun ya. Dan saya nggak ada masalah dengan itu, karena melalui proses itu saya bisa leluasa untuk mengenali mereka satu persatu. Dan kemudian saya bisa bermanuver, sehingga muncul Kiai Imad di tengah-tengah kita. Bahkan saya membahas seputar yang dibahas oleh Kiai Imad sekarang, cuman beda porsi karena saya freestyle. Artinya saya itu asal ngomong aja. Dan mereka menuntut saya untuk membuktikan hal itu. Kemudian setelah kemunculan Kiai Imad untuk membantu saya, ataupun jawaban dari doa-doa saya selama dalam penjara tahanan titipan Polda Aceh. Dan saya sempat membangun sebuah lembaga nasab yang bernama TIJ Express untuk mengaslikan 6 ekor Habib. Ekor pertama Habib Alwi Al-Attas, Habib Asli Alwi Al-Attas Mamami Al-Zatos, Habib Asli Omar Lampung, R.E. King Begal Nasab Asgaf, kemudian Habib Asli Syehrel bin Syekh Abu Bakar, kemudian Habib Mahdi cucunya Menir Utsman bin Yahya, kemudian satu lagi si Aldo Botak. Nah itu. Jadi di antara rentetan kejadian itu, teman-teman yang sudah menyaksikan itu,
menyaksikan bagaimana saya dari gondrong jadi botak, ya kan? Tetapi kebotakan itu tidak membawa pengaruh apa-apa bagi saya, apalagi mental saya. Buktinya beberapa hari saya keluar dari tahanan titipan selama 20 hari, saya langsung ngegas, mereka itu menghalangi saya. Jadi ketika saya mau bahas, telepon polisi mereka ngadu gitu. Itu kan anak-anak. Karena yang saya lakukan bukanlah sebuah kesalahan ataupun pelanggaran. Karena mereka mencoba memframing ketika saya dalam penjara, dan setelah saya keluar saya mengklarifikasi, ternyata itu tidak boleh. Ada upaya pembungkaman dari mereka gitu. Dan kalaupun saya ditangkap lagi, tetap ketika keluar saya akan membahas lagi. Nah, karena saya orangnya penasaran gitu. Kenapa sih mereka membungkam saya? Kenapa sih mereka kekeh ingin saya diam gitu? Bahkan ada percobaan penyuapan modal usaha kepada saya gitu. Ajakan kerjasama untuk melawan musuh-musuh mereka. Gitu. Dan saya nggak ada urusan dengan masalah mereka. Urusan saya adalah masalah penipuan yang melibatkan nama saya, yang saya tidak terlibat di dalamnya sama sekali. Kalau mereka memang orang yang punya power, orang yang punya nama, dan juga orang yang punya malu, nggak mungkin mereka memanfaatkan nama kecil saya, seorang yang bukan siapa-siapa, untuk dijadikan sebagai pancingan dalam mendawir gitu. Dan di antara sekian banyak, yang paling dominan di antara mereka itu adalah kebohongan. Mereka menciptakan kebohongan untuk menutupi kesalahan dan juga untuk mengangkat telur, mengangkat pamor. Karena pamor tempelan itu gampang ketahuan. Syukur alhamdulillah, Kiai Imad muncul di tengah-tengah kita sebagai jawaban dari doa-doa saya, sebagai pembuktian dari omongan saya dan ucapan saya sebelumnya. Saya sangat memberikan apresiasi kepada Kiai Imad, dan saya sempat menghujat Kiai Imad, itu bagian daripada strategi saya. Alhamdulillah Kiai Imad juga seorang lulusan daripada ilmu komunikasi ya. Tentu dari sorot mata saya, dari sisi mikro ekspresi saya, beliau tahu bahwa omongan itu adalah omongan yang saya sengaja untuk menghujat beliau, menghujat Gus Fuad, dan menghujat rekan-rekan yang lain. Yang baper silahkan, yang sakit hati silahkan. Tetapi alhamdulillah Kiai Imad mengerti. Dan hari ini kita sudah saling mengenal, kita sudah saling menyapa, bahkan saya sudah mengajak beliau-beliau ini untuk muncul di live saya. Kenapa saya katakan ini sebuah perjuangan? Karena ada lawan. Kalau nggak ada lawan bukan perjuangan namanya. Makanya orang ingin ngaku-ngaku sebagai pejuang, nyari-nyari lawan. Ketika lawannya dapet, mereka ciut. Model kita pantang menyerah, pantang mundur. Sekalipun kita dikerangkeng, sekalipun kita dipersekusi. No. Dan jangan pernah bisa mereka persekusi kita lagi. Gitu. Dan alhamdulillah sekarang banyak dukungan dari teman-teman, dari penduduk langit juga, insyaallah ta'ala, dari para malaikat, tentunya dari Allah subhanahu wa ta'ala, selalu memberikan kecerdasan dan juga pencerahan kepada kita semua, melalui kiai-kiai kita, guru-guru kita, orang-orang tua kita, orang-orang yang sudah berpengalaman. Saya sebagai al-faqir, saya mencoba untuk belajar hal tentang apapun, apakah itu nasab, apakah itu tentang kesaktian, apakah itu tentang garomah, apakah itu tentang sejarah, dan apapun itu. Dan karena saya gini, saya tidak belajar ketika udah mati. Saya belajar itu ketika masih hidup. Dan mencari amal solih itu ketika masih hidup. Setidaknya bermanfaat bagi orang-orang setelah saya hidup, setelah saya mangkat, setelah saya kembali menghadap Sang Khalik, saudara. Jadi kotoran yang sudah menempel, sudah jadi kerak, memang agak keras sedikit cara membersihkannya. Tidak mempan dengan bubuk-bubuk, tidak mempan dengan cairan-cairan pembersih lantai. Untuk membersihkan keraknya, kita membutuhkan pahat. Kita pahat, makanya kelihatan seperti agak keras gitu. Karena nodanya udah mengkerak, udah membandel, udah bertahun-tahun, bahkan udah ratusan tahun gitu. Udah jadi fosil gitu. Fosil jigong misalnya. Karena nggak ditelan kibin. Akhirnya nempel sembarangan ya, jadi flek ya. Jadi begitu, saudara. Jadi selama ini kalian sudah bisa menyaksikan, sudah bisa melihat
bahwa selama ini yang memfitnah siapa? Yang merasa terfitnah siapa? Mereka playing victim, Bang. Ya, playing victim, fitnah, kemudian provokasi, itulah ciri khas mereka. Dan ada beberapa teman saya dari kalangan mereka di sini yang sekarang udah menjauhi saya, nggak mau berteman dengan saya. Itu pun satu orang. Yang lain masih berteman dengan saya. Bahkan banyak juga teman-teman saya dari kalangan Ba'lawi di Facebook masih belum unfriend ya. Mereka masih berteman dengan saya, masih menganggap sesuatu ini normal gitu. Karena mereka menganggap yang saya serang oknum. Memang, yang saya serang oknum. Yang ingin coba-coba angkat telur depan saya, ingin gagah-gagahan di depan saya, ingin ngaku-ngaku pejuang, orang perang, segala macam, si pemberani. Sekarang mana nyali kalian? Yang kalian lawan itu satu orang, si TIJ. Beda dengan Kiai Imad, beda dengan Gus Fuad, beda dengan kawan-kawan yang lain. Gua sendiri. Gua tidak tergabung dalam organisasi manapun. Tetapi saya ini salah satu orang yang mendukung apa yang dilakukan oleh Kiai Imad. Sementara orang yang teriak-teriak, hari ini paling ilmiah, hari ini si paling akademisi, hari ini si paling verifikasi, malah dia kabur dari kenyataan, malah dia kabur dari argumentasinya ataupun hujahnya sendiri. Begitu. Jadi dari situ kita bisa menilai seseorang yang munafik dengan orang-orang yang memang konsisten di dalam memberikan edukasi, punya kitab-kitab rujukan, punya dalil-dalil yang bisa diterima oleh akal sehat, dan juga punya literasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi teman-teman, mereka mengatakan Kiai Imad memfitnah mereka, ya kan? Sementara yang mengatakan Kiai Imad itu belajar di kandang kebo siapa? Yang mengatakan Kiai Imad Al-Kaburi siapa? Yang mengatakan Kiai Imad bukan siapa-siapa, orang bodoh, yang kemudian buat tesis, dan tesisnya belum diuji di universitas. Kira-kira itu siapa yang ngomong? Si Rizik. Dia gelarnya doktor loh. Seharusnya dia paham yang mana tesis yang sifatnya adalah sangat penting untuk menyongsong gelar S2 gitu. Kalau S2 tesis namanya. Kalau S1 namanya skripsi. Kalau tesis yang dibuat oleh Kiai Imad bukan untuk gelar S2. Nah, mau diuji oleh universitas, mau tidak, itu nggak ada masalah. Orang melakukan penelitian. Saya aja yang bukan kalangan akademisi, bukan kalangan santri, bukan kalangan mantan alumni sekolah Kristen, saya paham akan hal itu, saudara. Dia udah sekolah sampai gelar doktor, pernah jadi alumni sekolah Kristen gitu. Saya juga nggak nyambung di situ, agak nggak nyambung ya. Cucu Nabi sekolahnya di sekolah Kristen gitu. Nah itulah, udahlah gitu, kita maafkan aja lah. Cuman gaya orasinya, gaya provokasinya sangat kentara sekali, gampang dibaca oleh lawan. Jangankan lawan pinter, lawan bodoh pun bisa gampang. Jadi mereka menutupi sikap pengecutnya itu dari ngamuk-ngamuk, marah-marah, cerita dongeng, cerita pernah perang sini, cerita pernah perang di situ. Dan gue ketika mendengar itu, disitulah gue tahu kelemahan mereka. Mereka membentengi diri mereka dengan cerita-cerita bohongan seperti itu. Sementara mereka berbicara, mereka nggak tahu siapa lawan dia itu. Kita itu pemain, bukan pembacot, dalam artian kita ngarang-ngarang cerita gitu. Artinya, bagi mereka itu hutan belantara, bagi kita jalan. Paham? Sejauh itu. Bangladesh lagu kong katile kumbara kondatem maniwala halahai. Sama Kori itu, pinter Kori. Lagu kebangsaan dia tuh. Jangan panggil Habib, itu saja mempromosikan bahasa gelar dari Ba'lawi. Panggil saja nama. Kapan saya panggil Habib? Emang Habib itu kalau udah saya panggil Habib udah jadi orang yang dicintai, orang yang alim, cucu Nabi gitu. Kau pun bang nulis asal nulis saja. Suan aku blow ego aku sewa. Gigi tidak aku beli, suara tidak aku beli, gigi tidak aku rental. Kita mau panggil mereka Habib, memang hebat gitu, wow gitu.
Justru orang yang bergelar Habib sekarang udah ganti lagi jadi Sayyid, jadi Syarif. Mereka malu dengan gelar mereka sendiri, saudara. Panggil aja Habib, nggak apa-apa. Gua kalau ketemu sama temen gua Habib, ku panggil semua. Nah, kemarin waktu live sama Guru Gembul, aku panggil Habib. Itu bukan gelar yang sakral sekarang. Justru itu gelar sembarangan. Gini, ada gelar yang sangat mulia sekali. Dipanggil ke orang sembarangan, orang random. Gelar itu jadi nggak mulia. Dan itu kuingatkan dari awal. Gelar mulia itu jangan dikasih ke orang random. Bayangkan kalau gelarnya Habib. Yang kita tahu seorang Habib itu ulama dari kalangan zuriyah Nabi. Tiba-tiba baca kitabnya dari kiri ke kanan. Ya'ni fi dzambih minal mu'minin yakhruj misalnya. Jadi nggak ada harganya kan? Kemudian kelakuannya fitnah sana, fitnah sini, provokasi sana, provokasi sini. Nah, gitu. Jadi gelar itu harus diberikan kepada orang yang tepat. Pada saat orang nggak tepat dikasih gelar seperti itu, orang mengolok-olokkan gelar seperti itu, berarti ada masalah di situ. Dan itu urusan kalian, bukan urusan gue. Dulu ketika dengar Habib, ada garomahnya. Kalau mengolok-ngolokkan kualat. Kalau menghinanya kualat. Orang yang punya martabat. Orang yang punya martabat mungkin dihina sama orang. Kecuali orang sakit. Ini orang gila dikasih gelar Habib. Orang ODGJ, orang dalam gangguan jiwa dikasih gelar Habib. Apa ada makna yang sakral di situ? Nggak ada lagi, saudara. Makanya pilih-milih manggil Habib. Misalnya si One Second, si Abu Bakar Gresik. Si Ali Jindan lagi, tukang dongeng, dikasih gelar Habib. Si Abdul Qadir lagi, dikasih gelar Habib. Kalau di tempat kami di sini, dia mau Ba'alawi atau bukan, kalau orang-orang yang istimewa itu ada juga yang dipanggil Habib. Kalau makam seorang yang tidak dikenali, misalnya seorang pejuang dulu, atau seorang ulama dulu yang tidak dikenali namanya, tapi sejarahnya mungkin dapat gitu, dikasih gelar Habib. Ataupun kuburan yang baru ditemukan, tengah-tengah hutan, kuburan kaum muslimin. Kalau di Aceh dipanggilnya kuburan muslimin. Orang-orang yang berjuang di zaman Belanda itu. Itu kuburan Habib. Ataupun orang-orang yang memiliki garomah. Kuburan yang keramat gitu. Dikasih gelar Habib. Bukan gelar Ba'lawi. Orang yang dicintai dan mencintai. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Dari kita berziarah, berdoa, mendoakannya. Bukan ngambil barokah dari air celupan batu nisan. Bukan cium-cium sama jilat batu nisan. Kami nggak ngambil barokah secara seperti itu di sini. Barangkali orang itu punya amalan-amalan tertentu di masa hidupnya. Jadi di tempat-tempat seperti itu biasanya ada yang namanya afwah gitu. Paham ya? Kalau belum paham jangan bilang orang lain sesat. Kalau kesesatan jangan bilang orang lain nggak paham. Contoh, garomah datuk daripada habaib bisa nurunkan hujan susu dari langit. Itu bukan garomah, dongeng. Bisa ke surga kapan dia mau, itu dongeng. Bisa nurunkan hujan susu dari langit, itu dongeng. Bisa ngambil congek kuda jadi emas, dongeng. Sekarang udah klarifikasi, garomah itu nggak bisa dipamer. Kemarin yang cerita dia juga. Itulah kalicik mereka, ngeyel. Maka bilang, mereka itu asalkan bikin mereka enak, untung, apapun dilakukan. Kalau kita enggak. Sekalipun kita itu menyakitkan, sekalipun kita itu malu dengan pengakuan kita, tetapi itu jujur, kita akan lakukan. Kalau saya gitu. Saya salah misalnya. Saya nggak akan segan-segan untuk minta maaf. Kalau mereka enggak, maunya kita minta maaf, kita puji-puji, kita elu-elukan. Dan disitulah kehancuran akan datang kepada kita. Jangan senang dengan pujian, saudaraku. Banggalah ketika kalian dibully orang. Ketika kalian dibully orang, dicaci orang, difitnah orang. Ketika kita disanjung, ya kan, dipuji-puji, sementara kita tidak sesuai dengan apa yang mereka pujikan, nasabnya bermasalah, orang yang disalahkan. Buruk rupa cermin dibelah. Jadi begitu. Ya.
Kalau saya mau mereka ngomong apa pembelaan terhadap mereka, saya nggak percaya omongan mereka. Apalagi sekarang. Ya sekarang lebih banyak komunikasi membahas tentang sejarah-sejarah di Aceh, kemudian masalah apa ya, dokumen-dokumen yang di masa lalu gitu, dengan peneliti, dengan pakar-pakar gitu. Nah, daripada cerita, karena saya dari dulu memang nggak suka dongeng. Dongeng yang paling saya suka, dongeng yang memotivasi kita ya dongeng Abu Nawas gitu. Kalau dulu, sampai sekarang masih suka saya, karena ada nilai edukatifnya di situ. Nah, bisa membangkitkan kecerdasan gitu. Jadi kita harus bisa membedakan dulu yang mana wali, yang mana orang gila, ya kan? Yang mana karomah, yang mana garomah. Garomah itu dongeng, gitu. Nah, mereka ngeyel, jangankan ke kita ngeyel. Ke Al-Quran aja, baca mustaqim, jadi mustaqim, ngeyel di situ. Nah, jadi kita kalangan ataupun sekte ngeyeliyah itu, paham ngeyeliyah itu nggak usah diikuti. Kalau salah, ngaku aja salah. Nah, kalau salah, ngaku salah. Minta maaf, udah. Nggak dimaafin. Kita setidaknya udah minta maaf. Nah, jadi cerita-cerita mereka kebanyakan memang dongeng. Tidak ada cerita. Gue contohnya, misalnya gue nih, belajar dari guru-guru kita di Aceh. Belajar dari kiai-kiai kita di Nusantara. Tentang kewajiban menuntut ilmu bagi setiap manusia, itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Artinya, di saat kita masih hidup, kewajiban menuntut ilmu itu saat kita masih hidup. Dari kita dilahirkan sampai kita mati, udah selesai. Gitu. Kewajiban menuntut ilmu ke situ. Untuk apa? Untuk mempermudah dalam kita hidup di dunia dan juga akhirat. Nah, kita menuntut ilmu duniawi, penting untuk kemaslahatan, kebahagiaan, dan bagaimana cara menikmati hidup selama kita di dunia. Begitu juga kehidupan, menuntut ilmu agama, ilmu spiritual bagi kita, ilmu kebatinan bagi kita, asupan untuk batin kita, untuk membuat hidup kita menjadi nikmat, menjadi indah, menjadi tertata. Nah, dan juga untuk menyelamatkan kita nanti ketika kita sudah mangkat, ketika sudah meninggal, ketika sudah mati gitu. Jadi ngapain kita les privat, diajarkan les privat Al-Quran, bahkan sampai khatam Al-Quran di dalam kubur? Ada nggak kalian diajari kayak gitu? Saya belum pernah menemukan itu selain daripada para habaib. Mengusir-ngusir malaikat mungkar nakir, saya belum pernah dengar. Saya belajar agama di Aceh, ya kan? Belajar agama di sini ya sekedar untuk tahu dasar-dasarnya. Kalau kita pingin memperdalam ya kita tinggal di pondok atau mencari guru yang memang betul-betul mau mengajarkan kita. Dan itu saya nggak nemu gitu. Nggak nemu bukan berarti nggak ada TIJ, betul. Yang ngada-ngada ngapain kita temui? Jadi kehaluan itu untuk menghegemoni kita, untuk membodohi kita, ngapain kita pelajari? Kita belajar agama Islam itu berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad, kemudian diteruskan oleh para ulama. Iya, karena nggak ada makanya nggak nemu. Nemu pun sampah, ngapain kita ambil untuk kita taruh di kepala kita atau di otak kita gitu. Limbah, ngapain? Jadi kita harus berpemikiran seperti pemikiran Bang Alawi, nggak bisa. Gua itu orangnya bebas, gua itu orangnya merdeka, gua itu orangnya nggak bisa didoktrin, dan gua nggak suka dengan doktrin. Karena agama gua, agama Islam itu tidak ada doktrinasi, bukan agama dogma. Gua nggak setuju itu. Orang tua gua aja nggak bisa doktrin gua. Apalagi lu, Bib. Lu bukan siapa-siapa gua, nggak ada kepentingan lu dalam hidup gua. Ada lu nggak apa-apa, nggak ada lu juga nggak apa-apa, lebih bagus. Manfaat lu apa dalam kehidupan gue? Oh, nggak ada habaib nanti bencana. Ada lu juga bencana. Toh bencana itu bukan takdir lu, bukan kehendak lu. Gua anggap bencana alam itu sebagai suatu teguran dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa lebih menghargai alam semesta ini, supaya kita bisa mengenal
akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Perlu. Mau gempa kayak. Jadi kalau ada lu nggak ada gempa, nggak ada tsunami, nggak ada apa. Enggak. Itu urusan Allah itu, bukan urusan lu, Bib. Lu kan bukan Tuhan yang bisa menghadirkan bencana, yang bisa menghentikan bencana. Lu bukan siapa-siapa, nggak ngaruh. Nah, gitu. Kalau kata teman gua, Aventidur 007, Mamat Asgaf, di Belanda itu nggak ada Habib, tapi nggak ada bencana, Bang, kata dia, waktu dia masih waras. Nah, waktu dia masih besar kepala daripada badan. Sekarang udah besar sekali badannya. Badannya dibesarin, kepalanya dikecilin. Kayaknya nggak bisa berpikir lagi. Nah, semua bencana yang terjadi di Indonesia karena kalian mentolimi Habibana Muhammad Rizik Syihab. Toh kita belum kenal dia belum lahir pun udah ada bencana alam di Indonesia. Nah, buktinya sampai terputus Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Nah, meletusnya anak Krakatau. Timbul tsunami. Itu berapa tinggi tsunami waktu itu di zaman dulu itu? Nah, sebelum kita kenal mereka. Dan nggak ada penting mereka sekarang pun. Malah mereka itu benalu. Ngajar ilmu khurafat, ngajar halu, ngajar provokasi, ngajar membenci. Ya kan? Jadi nggak ada ngaruh. Kalian ada nggak ngaruh, kalian nggak ada juga nggak ngaruh. Kalian ngaku-ngaku cucu Nabi pun, bagi saya pribadi, nggak ada keuntungan. Seandainya kalian asli cucu Nabi, nggak ada keuntungan kalau akhlak kalian begitu. Apalagi kalian kalau cucu Nabi palsu, nggak ngaruh sama sekali dan merugikan umat. Misalnya umat yang terbodohi, inlander gitu. Kalau gue kan bukan inlander, gue tidak pernah percaya dan tidak pernah tunduk. Datuk-datuk gue nggak pernah tunduk sama pemerintahan penjajah.